Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Salah satu dari kalian bisa memimpin doa. Silakan. Baik, terima kasih karena sudah berdoa. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan mengisi presensi atau daftar hadir di grup WhatsApp yang telah saya sediakan dengan format nama dan diikuti nomor absen. Jika sudah, maka saya akan membacakan mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian, serta tujuan pembelajaran yang sudah saya sediakan untuk materi hari ini. Baik, untuk kompetensi dasar ada 2 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, ini ada kompetensi dasar 3.1, yaitu saya akan bacakan menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.1, ini menyelesaikan masalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Kemudian untuk indikator pencapaian ini sebenarnya ada beberapa, tetapi karena kita pada hari ini materinya terfokus untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, maka saya di sini mengambil 3 indikator pencapaian. Untuk yang pertama yaitu indikator 3.1.4, yaitu menyusun pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Kemudian indikator yang kedua 3.1.5 menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Kemudian untuk indikator yang ketiga, indikator 4.1.2 menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan untuk menentukan penyelesaian permasalahan nilai mutlak. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ini ada beberapa. Sebelum ke tujuan pembelajaran, tetap diingat ya, untuk materi hari ini kita terfokus pada pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kita ada melatih sikap sosial dengan berani bertanya, berpendapat, mau mendengarkan orang lain, kemudian sikap mandiri, sikap aktif, dan memiliki rasa ingin tahu. Kemudian untuk selanjutnya ada menjelaskan pengertian pertidaksamaan linear satu variabel dengan nilai mutlak. Kemudian ada menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel dengan nilai mutlak. Dan yang terakhir yaitu menyajikan model matematika yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel dengan nilai mutlak. Nah, dari beberapa yang sudah saya bacakan mulai dari kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran, jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Baik, sepertinya sudah paham semua ini karena belum ada yang bertanya, maka saya akan melanjutkan ke materi terlebih dahulu, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi sesuai dengan kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran yang sudah saya bacakan tadi. Nah, materinya kan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sebelum ke rumus-rumusnya, cara penyelesaiannya, maka saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertiannya. Nah, mungkin dari kalian ada yang sudah tahu nih pengertian dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang sudah tahu bisa angkat tangan dan menyebutkan nama beserta nomor absen. Saya tunggu. Baik, karena belum ada yang menjawab, maka saya akan menjelaskan mengenai pengertian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Untuk pengertian pertidaksamaan terlebih dahulu nih. Pertidaksamaan merupakan suatu pernyataan matematis di mana terdapat 2 pernyataan yang berbeda. Nah, pernyataan yang berbeda di sini dapat dituliskan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, serta lebih dari sama dengan. Nah, untuk pertidaksamaan linear berarti apa? Pertidaksamaan linear merupakan pertidaksamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi, yaitu 1. Karena linear, maka
pangkat tertingginya yaitu 1, sehingga pertidaksamaan linier merupakan pertidaksamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi yaitu 1. Nah, kemudian lanjut nih, variabel. Variabel itu bisa disebut sebagai peubah. Mengapa demikian? Karena variabel itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan bisa berubah nilainya. Kemudian, pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel berarti apa? Kesimpulannya, pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel merupakan suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang menggunakan satu variabel. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penyelesaiannya. Karena tadi sudah pengertian, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana nih cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel? Nah, cara penyelesaiannya itu ada beberapa. Yang pertama, untuk setiap A dan X bilangan real jika A lebih dari 0. Nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X lebih dari sama dengan negatif A kurang dari sama dengan A. Nah, untuk yang kedua, nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Nah, itu dipahami pelan-pelan ya. Kemudian, jika A kurang dari 0. Jika A kurang dari 0, tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi jika A lebih dari 0 tadi ada 2, kemudian jika A kurang dari 0 itu tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Kemudian ada lagi untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jika fx lebih dari gx, maka f kuadrat x lebih dari g kuadrat x. Kemudian definisi nilai mutlak. Nah, untuk definisi nilai mutlak di sini saya akan menjelaskan nilai mutlak x sama dengan x untuk x lebih dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak x sama dengan negatif x untuk x kurang dari 0. Jadi untuk definisi nilai mutlak itu nilai mutlak dari x dijabarkan menjadi 2 menjadi x dan negatif x. Untuk yang x itu x lebih dari sama dengan 0, dan untuk yang negatif x itu untuk x kurang dari 0. Nah, untuk yang sekarang saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak ini ada banyak sekali, tapi di sini saya akan memberikan garis besarnya agar kalian bisa memahami dengan mudah dan bisa mengerjakan soal-soal atau latihan soal dengan mudah. Jadi ada beberapa sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Yang kedua, jika mutlak x lebih dari a, maka x kurang dari negatif a atau x lebih dari a. Yang ketiga, jika mutlak x lebih dari sama dengan a, maka x kurang dari sama dengan negatif a atau x lebih dari sama dengan a. Jadi untuk yang poin ketiga ini sama dengan sifat yang kedua, tetapi hanya saja untuk yang ketiga bedanya ini ada tanda sama dengan. Untuk sifat yang keempat ini ada jika mutlak x kurang dari a, maka x lebih dari negatif a kurang dari a. Nah, untuk yang kelima ini ada mutlak x kurang dari sama dengan a, maka x lebih dari sama dengan negatif a kurang dari sama dengan a. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua ruasnya itu memuat nilai mutlak, itu dapat diselesaikan dengan menguadratkan kedua ruas, seperti itu. Selanjutnya, agar kalian bisa lebih memahami, lebih bisa memantapkan untuk apa yang sudah saya jelaskan, maka sekarang kita
berlatih untuk mengerjakan latihan soal. Nah, di sini saya ingin kalian berusaha untuk mengerjakan sendiri terlebih dahulu. Jika belum bisa, maka saya akan tetap membantu dan membimbing kalian. Jadi untuk soal yang pertama atau contoh soal yang pertama, ini ada berikan contoh-contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi untuk contoh-contoh pertidaksamaan nilai mutlak, kalian hanya tinggal memberi contohnya, tidak usah dikerjakan dengan rumus-rumusnya. Jadi kalian hanya memberi contohnya saja. Silahkan kalian mengerjakan terlebih dahulu. Nanti saya akan mengoreksi jika ada yang mengerjakan. Jika belum ada yang mengerjakan, maka saya akan membimbing kalian untuk mengerjakan soal yang pertama. Saya tunggu terlebih dahulu. Silahkan kalian berpikir terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakannya. Baik, karena belum ada yang mengerjakan, agar tidak mengundur waktu, maka yang pertama untuk contoh-contoh pertidaksamaan nilai mutlak itu ada mutlak 2x min 1 kurang dari 7. Kemudian yang kedua mutlak 4x plus 2 lebih dari sama dengan 6. Dan yang ketiga ada mutlak 3x min 2 lebih dari sama dengan mutlak 2x plus 7. Jadi masih banyak sekali contoh-contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak, itu masih banyak sekali. Jadi kalian memiliki banyak referensi, bisa mencari di buku pegangan kalian, bisa mencari di internet, dan masih banyak lagi. Jadi kalian diharapkan dapat mencari-cari lagi mengenai contoh-contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh yang kedua, saya berharap di sini kalian bisa memahami soalnya dan mengerjakan dengan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk soalnya akan saya bacakan. Yang pertama yaitu mutlak 2x min 1 kurang dari 7. Dan yang kedua yaitu mutlak 3x min 2 lebih dari sama dengan mutlak 2x plus 7. Nah, jadi mungkin di sini saya akan membimbing kalian terlebih dahulu untuk mengerjakan contoh soal ini. Nanti kalian bisa berlatih lagi di rumah untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang lebih banyak lagi. Jadi untuk penyelesaian yang pertama untuk mutlak 2x min 1 kurang dari 7 itu menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang mutlak x kurang dari a, maka x lebih dari negatif a kurang dari a. Nah, di sini karena soalnya mutlak 2x min 1 kurang dari 7, maka 2x min 1 lebih dari negatif 7 kurang dari 7. Kemudian setiap ruasnya ditambah 1 sehingga menghasilkan 2x lebih dari negatif 6 kurang dari 8. Dan hasil akhirnya x lebih dari negatif 3 kurang dari 4. Sehingga himpunan penyelesaian pada soal ini ialah x lebih dari negatif 3, x kurang dari 4. Nah, untuk penyelesaian yang kedua yaitu mutlak 3x min 2 lebih dari sama dengan mutlak 2x plus 7. Karena kedua ruas ada mutlaknya, maka caranya yaitu kedua ruas dikuadratkan. Nah, jika kedua ruas sudah dikuadratkan, maka nanti hasilnya akan 9x kuadrat min 12x plus 4 dikurangi 4x kuadrat dikurangi 28x dikurangi 49 lebih dari sama dengan 0. Jadi kuadratnya 3x min 2 sama 2x plus 7 disatukan, kemudian lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu dioperasikan, maka hasilnya 5x kuadrat dikurangi 40x dikurangi 45 lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Nah, difaktorkan hasilnya 5x plus 5 sama x min 9 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita membuat
pembuat 0. Nah, untuk pembuat 0 itu ada 5x plus 5 sama dengan 0, sehingga x sama dengan negatif 1, dan x dikurangi 9 sama dengan 0, maka x sama dengan 9. Jika sudah pembuat 0, maka kita uji dengan garis bilangan, sehingga untuk hasil akhirnya didapat himpunan penyelesaian, yaitu x kurang dari sama dengan negatif 1 atau x lebih dari sama dengan 9. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal, yaitu penerapan pertidaksamaan nilai mutlak pada masalah kontekstual atau masalah sehari-hari. Nah, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke inkubator selama 2 hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Bayi tersebut lahir dengan berat badan seberat 2100 sampai 2500 gram. Jika pengaruh suhu ruangan memuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Kemudian untuk penyelesaiannya pada soal ini, kita menggunakan model matematika pada nilai mutlak, yaitu pada kasus tersebut kita sudah mendapatkan data dan suhu inkubator yang harus dipertahankan selama 1-2 hari semenjak kelahiran, yaitu 34 derajat Celcius. Dan misalkan T adalah segala kemungkinan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruang dengan perubahan yang diharapkan sebesar 0,2 derajat Celcius. Sehingga untuk model matematikanya yaitu mutlak T dikurangi 34 kurang dari sama dengan 0,2. Sehingga dengan definisi nilai mutlak dapat dituliskan mutlak T dikurangi 34 menjadi 2, yaitu T dikurangi 34 jika T lebih dari sama dengan 34, dan negatif T dikurangi 34 jika T kurang dari 34. Akibatnya mutlak T dikurangi 34 kurang dari sama dengan 0,2 berubah menjadi T dikurangi 34 kurang dari sama dengan 0,2, dan negatif T dikurangi 34 kurang dari sama dengan 0,2 atau T dikurangi 34 kurang dari sama dengan 0,2 dan T dikurangi 34 lebih dari sama dengan negatif 0,2, atau dituliskan menjadi mutlak T dikurangi 34 kurang dari sama dengan 0,2, maka T dikurangi 34 lebih dari sama dengan negatif 0,2 kurang dari sama dengan 0,2, sehingga setiap ruasnya ditambah 34 sehingga menghasilkan T lebih dari sama dengan 33,8 kurang dari sama dengan 34,2. Dengan demikian interval perubahan suhu inkubator adalah T, di mana T lebih dari sama dengan 33,8 kurang dari sama dengan 34,2. Jadi perubahan suhu inkubator itu bergerak dari 33,8 derajat Celcius sampai dengan 34,2 derajat Celcius. Seperti itu. Baik, karena penjelasan pada materi hari ini, pada pembelajaran hari ini sudah saya sampaikan semuanya. Jika dari kalian semua ada yang ingin ditanyakan, baik materi maupun contoh-contoh soal, bisa langsung ditanyakan terlebih dahulu. Jika ada yang belum paham, bisa bertanya, silakan. Baik, karena sepertinya belum ada yang bertanya, semoga semuanya sudah paham. Jika begitu, maka jangan lupa untuk membuat catatan beserta refleksi pada pertemuan hari ini dan dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Jika sudah, maka berdoa terlebih dahulu dipimpin salah satu dari kalian. Silakan. Baik, terima kasih karena sudah berdoa. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Semoga kalian semua tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.